Swastiastu. Halo semuanya. Di sini kami sudah membuat video praktek dengan materi masalah sosial. Lebih lengkapnya, kami membahas tentang Globalisasi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nia, absen 22. saya Delolita, absen 29. Saya Tantri, absen 25. Baik, karena perkenalan diri kami sudah selesai, mari kita simak videonya. Selamat menonton. Apa sih yang dimaksud dengan permasalahan sosial? Permasalahan sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Selanjutnya ada pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu global, yang artinya dunia atau bersifat semesta, mulai dari kalangan pelajar, pejabat, maupun masyarakat umum. Jadi globalisasi diartikan sebagai keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia, mulai dari perdagangan investasi, perjalanan budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lain, sehingga batas suatu negara menjadi semakin sempit. Pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama ada Robert. Globalisasi diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal. Yang kedua ada Adam Cooper dan Jessica Cooper. Globalisasi adalah proses lanjutan dari perkembangan perekonomian dunia. Yang ketiga ada Goodens. Globalisasi diartikan sebagai proses dua arah yang terjadi proses saling mempengaruhi. Dan yang keempat ada Plummer. Globalisasi didefinisikan sebagai tindakan manusia dengan membentuk jaringan ke seluruh dunia, membuat wilayah lokal menjadi global, dan wilayah global menjadi lokal. Selanjutnya ada faktor pendorong globalisasi. Yang pertama ada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dan yang kedua ada dinamika dan perkembangan politik dunia, dan yang terakhir ada dinamika perekonomian dunia. Yang pertama ada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi di masyarakat sangat cepat dan canggih. Saat ini, handphone sudah banyak digunakan oleh masyarakat maupun peserta didik untuk membantu melakukan aktivitas. Selain handphone, penemuan alat komunikasi dan informasi lainnya adalah televisi, komputer, internet, dan sebagainya. Yang kedua ada dinamika dan perkembangan politik dunia. Salah satu bentuk perubahan yang dapat mempercepat terjadinya globalisasi yaitu munculnya demokratisasi di berbagai belahan dunia. Dengan adanya demokratisasi telah memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Yang ketiga ada dinamika perekonomian dunia. Setiap negara memiliki aturan dan ketentuan perdagangan yang telah diterapkan oleh organisasi ekonomi dunia tersebut. Sebagai contohnya, negara lain membutuhkan bahan baku dari Indonesia dan tenaga kerja. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk saling ketergantungan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Ciri-ciri dari globalisasi. Adapun yang pertama, batas antar negara semakin menipis. Batas negara semakin menipis. Setiap negara memiliki batas wilayah tertentu. Namun, karena adanya pengaruh globalisasi, maka batas wilayah tersebut tidak lagi menjadi penting. Setiap orang dapat memperoleh informasi meskipun jauh dari negara tersebut. Yang kedua, kemudahan menyebarkan informasi. Proses globalisasi turut mengubah konsep penyebaran informasi. Setiap orang dapat bertukar kabar atau informasi dengan cepat dan mudah meskipun berbeda benua. Yang ketiga, kegiatan perdagangan semakin luas. Kemudahan akses menjadi pendukung kegiatan ekonomi dan perdagangan dunia, menjadi semakin terbuka, melintasi batas-batas wilayah sebuah negara. Yang keempat, pertukaran budaya. Kita dapat mempelajari suatu budaya dari negara lain melalui film, musik, gaya busana, foto, dan sebagainya. dampak positif dan dampak negatif globalisasi di masyarakat. Yang pertama, ada dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, munculnya teknologi modern yang dianggap lebih mudah dan efisien.
Yang kedua, dapat membuka komunikasi baik lokal maupun internasional. Yang ketiga, terbentuknya peluang untuk mempelajari organisasi-organisasi sosial yang sifatnya modern. Yang keempat, dapat menjadi media untuk mempertemukan kesenian dan kebudayaan antar kawasan maupun antar negara. Adapun dampak negatif yang pertama, yaitu ketimpangan budaya atau culture lag. Ketimpangan budaya merupakan sebuah perbedaan yang terjadi pada unsur kebudayaan dalam menyesuaikan diri dengan unsur-unsur kebudayaan lain yang sudah mengalami perubahan. Adapun beberapa contoh ketimpangan budaya, misalnya budaya menyontek, kurangnya disiplin dalam berlalu lintas, tingginya kecelakaan kerja di pabrik yang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang penggunaan mesin dan keterampilan, serta contoh lainnya. Dampak negatif yang kedua yaitu kegoncangan budaya atau culture shock. Kegoncangan budaya merupakan perubahan jiwa seseorang yang dikarenakan tidak siapnya menerima unsur-unsur budaya asing yang datang secara tiba-tiba. Sebagai contohnya, seseorang yang sudah lama tinggal di desa dengan kehidupan yang masih sederhana dan memanfaatkan alam sekitar, kemudian pindah ke kota besar dengan pola hidup yang berbeda. Seorang tersebut akan mengalami kegoncangan budaya karena kondisi di desa dan kota berbeda, mulai dari tingkah laku, bahasa, norma, mata pencarian, maupun yang lainnya. Berikut beberapa contoh permasalahan globalisasi yang ada di masyarakat. Seperti gambar di samping, yaitu tentang pembayaran menggunakan m-banking atau menggunakan pembayaran rekening. Jauh sebelum mengenal uang, manusia sudah melakukan transaksi dengan menggunakan praktik barter, yaitu pertukaran barang atau jasa untuk barang atau jasa yang diinginkan. Misalnya saja menukar sekarung beras untuk sekantong kacang. Karena kebutuhan manusia yang terus meningkat dan tidak efisiennya penggunaan barter maupun uang komoditas, masyarakat mengembangkan alat tukar yang lebih efisien dan terukur, yaitu uang. Selain itu, membawa uang tunai mulai dianggap tidak aman karena maraknya pencurian, perampokan, dan pemalsuan sehingga membuat orang takut menyimpan atau membawa uang tunai dalam jumlah banyak. Kendala-kendala tersebut akhirnya memunculkan inovasi dalam menciptakan alat pembayaran non-tunai yang lebih praktis dan efisien. Kartu kredit dan kartu debit. Uang ini bersifat akses dan tidak ada pencatatan dana pada instrumen kartu. Dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran, sesuai dengan gambar di samping. Respon masyarakat terhadap globalisasi. Yang pertama, ada dampak positif. Bagi masyarakat yang mendukung adanya globalisasi, maka akan membawa kehidupan yang lebih sejahtera dan dapat melahirkan inovasi baru untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena penyampaian video kami sudah selesai, Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Paramunaya Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.